Desa Sukamukti adalah desa kecil yang terletak di antara hutan lebat dan persawahan luas. Penduduknya hidup sederhana sebagai petani dan pedagang. Selama bertahun-tahun, desa ini dikenal sebagai tempat yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, memiliki satu sosok yang selalu menjadi bahan perbincangan Mbah Surya. Mbah Surya adalah seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa, di sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Tak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Tapi konon, ia sudah menetap di Sukamukti sejak puluhan tahun lalu. Ia memiliki mata cekung yang tajam, kulit keriput mengerikan, dan suara serak seperti ranting kering patah. Orang-orang datang kepadanya untuk berbagai alasan. Mencari kekayaan, meminta pengasihan, bahkan menyingkirkan musuh dengan cara gaib. Dulu, Mbah Surya dihormati, bahkan ditakuti. Tapi seiring waktu, desa mulai berubah. Pemerintah mulai membangun sekolah, dan ajaran agama semakin kuat di Sukamukti. Penduduk mulai meninggalkan praktik ilmu hitam. Perlahan, mereka melupakan Mbah Surya. Ia tak lagi menerima tamu. Tak ada lagi orang yang datang membawa sesajen atau meminta bantuannya. Mbah Surya merasa dikhianati. Ia sering terdengar bergumam sendirian di depan gubuknya, mengutuk warga desa yang dulu membungkuk hormat padanya, tetapi kini berpaling. Suaranya lirih, namun menusuk. Kalian akan menyesal. Akan kubuat kalian merasakan derita yang lebih besar dariku. Sejak itu, keadaan Mbah Surya semakin memburuk. Ia menjadi kurus kering, sering batuk hingga darah keluar dari mulutnya. Ia tinggal sendiri, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang peduli. Hingga suatu hari, bau busuk mulai tercium dari arah gubuknya. Tetangga yang penasaran mencoba memanggilnya, tetapi tak ada jawaban. Akhirnya, beberapa warga memberanikan diri mendobrak pintu gubuk itu. Saat pintu terbuka, mereka mundur dengan wajah pucat pasi. Mbah Surya telah mati. Tubuhnya tergeletak di atas dipan tua. Matanya masih terbuka. Mulutnya menganga seolah ingin berteriak. Dan kedua tangannya mencengkeram kain lusuh yang membalut tubuhnya. Di sekelilingnya, puluhan lilin hitam masih menyala redup, dan di dinding gubuk tertulis mantra-mantra yang tak dapat dibaca. Tetapi yang paling menyeramkan adalah ekspresinya seakan ia mati dalam penderitaan yang luar biasa. Kabar kematian Mbah Surya menyebar dengan cepat. Tetapi tak ada yang bersedih. Warga hanya ingin menguburkannya secepat mungkin, seolah takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi jika jenazahnya dibiarkan terlalu lama. Namun, pemakamannya jauh dari kata layak. Tak ada ritual penghormatan, tak ada doa yang dipanjatkan. Hanya beberapa pemuda desa yang menggali lubang kubur di pemakaman tua, lalu meletakkan tubuh Mbah Surya ke dalamnya. Tiba-tiba, langit mendung menghitam, dan angin dingin bertiup kencang. Seorang sesepuh desa, Pak Karso, yang ikut mengawasi pemakaman, bergumam lirih, ini pertanda buruk. Saat tanah mulai ditimbun di atas jenazah Mbah Surya, terdengar suara tawa lirih dari arah pepohonan. Semua orang terdiam. Suara itu seperti datang dari tempat yang jauh, tapi sekaligus dekat di telinga mereka. Seorang pemuda yang menggali kubur langsung berteriak, Sudah, kita pulang saja." Tanah ditimbun dengan cepat, dan tanpa banyak bicara, semua orang meninggalkan kuburan itu dalam ketakutan. Mereka pikir semuanya telah berakhir. Mereka salah, karena malam itu, teror sesungguhnya dimulai. Malam setelah pemakaman Mbah Surya, desa Sukamukti diselimuti keheningan yang tak biasa. Biasanya, suara jangkrik dan burung malam menemani setiap penghuni desa yang masih terjaga. Namun kali ini, suasana terasa begitu sunyi dan mencekam. Di rumahnya yang kecil dekat area pemakaman, Pak Jono, penjaga makam desa, tengah duduk di serambi. Ia baru saja menghabiskan secangkir kopi pahitnya, ketika angin dingin berembus menerpa tengkuknya. Husush!
bulu kuduknya mendadak berdiri. Entah mengapa, ada perasaan tak nyaman yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke arah pemakaman, yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Awalnya, tak ada yang aneh. Makam sunyi seperti biasa, diterangi sinar bulan yang pucat. Namun tiba-tiba, brak, suara benturan keras terdengar dari dalam area pemakaman. Pak Jono spontan berdiri dengan tangan gemetar. Ia mengambil senter dan berjalan perlahan menuju sumber suara. Saat ia sampai di depan kuburan Mbah Surya, napasnya tercekat. Tanah di atas makam itu berguncang, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Pak Jono mundur beberapa langkah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia hendak lari, tapi sebelum kakinya sempat melangkah, terdengar suara yang lebih mengerikan. Krik, 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 krik. Tanah di atas makam itu merekah, dan sebuah keranda kayu hitam mulai muncul perlahan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengangkatnya dari dalam tanah. Keranda itu terus naik dan naik, sampai akhirnya melayang di udara. Pak Jono jatuh terduduk. Matanya membelalak ketakutan. Ia menyaksikan dengan jelas keranda itu melayang perlahan, seolah mencari sesuatu. Bau anyir bercampur tanah basah menyeruak di udara, membuat perutnya mual. Lalu, dari dalam keranda itu, terdengar suara ratapan pelan. Haish, haish. Pak Jono tak mampu bergerak. Nafasnya tersengal. Tubuhnya seolah membeku. Namun tiba-tiba, keranda itu bergetar, dan dalam sekejap, ia melayang cepat ke arahnya. Pak Jono menjerit, dan berlari sekuat tenaga ke rumahnya. Ia membanting pintu, dan mengunci rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Dari balik jendela, ia bisa melihat keranda itu melayang di depan rumahnya, berputar perlahan di udara, sebelum akhirnya melesat ke arah desa, dan menghilang dalam kegelapan. Malam itu, Pak Jono tak bisa tidur sama sekali. Namun bukan hanya dia yang mengalami kejadian aneh. Keesokan harinya, berita tentang keranda terbang menyebar di seluruh desa. Pak Jono bukan satu-satunya saksi. Beberapa warga lain mengaku melihat keranda itu melayang di atas rumah-rumah mereka, seolah mengawasi sesuatu. Bu Siti, seorang ibu rumah tangga, mengatakan bahwa saat ia hendak menutup jendela sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat sesuatu yang hitam melayang di langit. Awalnya, ia mengira itu adalah sekawanan burung. Namun ketika ia memperhatikannya lebih saksama, benda itu ternyata adalah keranda yang perlahan mendekati rumahnya. Saya langsung menutup jendela dan membaca doa, tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu rumah saya. Dengan tubuh gemetar, Bu Siti mengintip dari celah jendela. Tak ada siapa-siapa di depan rumahnya, hanya bayangan hitam dari keranda yang melayang di udara. Sementara itu, Pak Darto, seorang petani tua, mengaku melihat keranda itu melayang di atas sawahnya. Saat ia pulang dari ladang, ia bersumpah bahwa dari dalam keranda itu terdengar suara isak tangis seorang pria. Semakin banyak warga yang mengalami kejadian serupa. Namun satu hal yang membuat mereka semakin ketakutan adalah ini. Setiap orang yang melihat keranda itu pasti mengalami kesialan atau musibah keesokan harinya. Bu Siti mendapati anaknya tiba-tiba jatuh sakit dengan tubuh yang panas membara. Pak Darto kehilangan seluruh hasil panennya karena sawahnya tiba-tiba mengering dalam semalam. Dan yang paling mengerikan, seorang pemuda bernama Hendra ditemukan tewas di depan rumahnya dengan ekspresi wajah yang dipenuhi ketakutan dan bekas lebam di lehernya, seolah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Setelah kematian Hendra, warga desa semakin ketakutan. Mereka mulai percaya bahwa keranda itu bukan sekadar pertanda buruk, tetapi juga membawa maut bagi siapa saja yang melihatnya. Beberapa warga berinisiatif memanggil dukun dari luar desa untuk mengusir roh jahat yang diduga sebagai penyebab teror ini. Namun, ketika dukun itu datang dan mulai membaca mantra di pemakaman Mbah Surya, sesuatu yang mengerikan terjadi.
Angin kencang tiba-tiba berembus begitu kuat, membuat pepohonan berderak keras. Lilin-lilin yang dinyalakan dukun itu langsung padam, dan tanah di sekitar makam Mbah Surya terasa bergetar. Dukun itu mendadak terbatuk-batuk, lalu muntah darah di depan semua warga. Ia jatuh tersungkur dengan napas tersengal. Matanya terbelalak ketakutan. Dengan suara serak, ia berbisik, Ini bukan roh biasa. Ini kutukan. Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan." Setelah mengatakan itu, ia lari meninggalkan desa, menolak melanjutkan ritualnya. Dengan suara serak, ia berbisik, Ini bukan roh biasa. Ini kutukan. Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan." Setelah mengatakan itu, ia lari meninggalkan desa, menolak melanjutkan ritualnya. Kini, warga tak punya pilihan selain bersembunyi di rumah mereka setiap malam. Mereka menutup jendela rapat-rapat, mematikan lampu lebih awal, dan berdoa agar keranda hitam itu tidak mendatangi mereka. Namun, tak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Di malam yang gelap dan sunyi, suara berderak kembali terdengar. Krek, krek, keranda hitam itu masih melayang di langit, mencari nyawa yang bisa dibawanya ke alam baka. Malam itu, udara di desa Sukamukti terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin yang menggerakkan dedaunan, seolah alam ikut menahan napas dalam ketakutan. Di sebuah rumah di ujung desa, 4 pemuda Rian, Dani, Budi, dan Sinta tengah berkumpul di teras. Mereka sudah mendengar desas-desus tentang keranda terbang, tetapi mereka tidak percaya begitu saja. "Halah, kalian ini gampang percaya sama omongan orang tua," kata Rian, menyesap kopi hitamnya. "Iya, mungkin Pak Jono dan Bu Siti cuma berhalusinasi," tambah Dani, meskipun nada suaranya terdengar sedikit ragu. Sinta, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, menggelengkan kepala. "Tapi Hendra meninggal setelah melihat keranda itu kan?" katanya pelan. Dan dukun yang dipanggil warga malah muntah darah. Itu bukan kebetulan. Sejenak, suasana menjadi hening. Namun Budi, yang terkenal paling pemberani, tersenyum sinis. "Gimana kalau kita buktikan sendiri? Kita tunggu sampai tengah malam di depan rumah ini. Kalau memang ada keranda itu, kita bisa lihat sendiri." Rian dan Dani saling bertukar pandang. Awalnya mereka ragu, tetapi ego mereka mendorong mereka untuk menerima tantangan itu. Mereka tidak tahu bahwa keputusan ini akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Malam semakin larut. Langit dipenuhi awan gelap yang menutupi bulan, membuat desa terasa lebih kelam dari biasanya. Keempat pemuda itu masih duduk di teras, menunggu dengan perasaan campur aduk. Angin dingin tiba barembas, membuat Sinta merapatkan jaketnya. Ada firasat buruk yang menggelayuti hatinya. Tetapi, ia tidak ingin terlihat pengecut. Sebuah suara berderak terdengar dari kejauhan. Suara kayu tua yang perlahan bergerak. Sinta langsung menggenggam lengan Ryan. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Mereka semua menajamkan pendengaran. Dari langit, sebuah bayangan hitam mulai terlihat. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Di atas pepohonan, sebuah keranda hitam melayang perlahan. Tutupnya tertutup rapat, dan kain kafan yang melingkupinya berkibar-kibar seperti dihempas angin yang tak terlihat. Budi menelan ludah, tangannya gemetar, tetapi ia berusaha menjaga ketenangannya. "Itu beneran," suaranya tercekat. Keranda itu bergerak lebih dekat, berputar perlahan di atas mereka, seakan mengawasi siapa yang berani melihatnya. Kemudian, Dani tiba-tiba mencengkeram lehernya. Ar, ia menjerit, matanya melotot ketakutan. Wajahnya berubah merah padam, seakan ada sesuatu yang tak terlihat tengah mencekiknya. "Dani, hei, kenapa lo?" Rian berusaha menarik tangan Dani,
Tetapi tubuh pemuda itu kaku seperti batu, tengkuknya menghitam, seolah ada bekas jari-jari yang menekan kulitnya dengan kuat. Keranda itu tiba bergetar, lalu melayang lebih dekat, dan saat itu juga tutupnya bergerak perlahan. Dari celah yang terbuka, mereka bisa melihat sesuatu di dalamnya. Sesosok mayat dengan wajah membusuk, mata melotot kosong, dan mulut terkoyak lebar seakan ingin menjerit. Danny mengerang kesakitan, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Darah mulai keluar dari sudut bibirnya, seolah paru-parunya hancur dari dalam. Ketakutan luar biasa menguasai mereka. "Kita harus lari!" teriak Sinta. Mereka langsung melarikan diri, meninggalkan Danny yang masih tercekik oleh kekuatan tak terlihat. Napas mereka tersengal, tubuh mereka gemetar, tetapi mereka tidak berani menoleh ke belakang. Namun, sesaat sebelum mereka berhasil keluar dari area itu, teriakan Danny tiba berhenti. Ketika mereka akhirnya kembali dengan bantuan warga, mereka menemukan Danny tergeletak tak sadarkan diri di tengah jalan, dengan wajah pucat pasi dan mata terbuka lebar, seolah masih dihantui oleh sesuatu yang mengerikan. Di lehernya terdapat bekas cekikan hitam yang membiru. Danny selamat. Tetapi setelah kejadian itu, ia tidak pernah menjadi orang yang sama lagi. Ia menjadi pendiam, jarang berbicara, dan sering memandang kosong ke arah jendela setiap malam. Kadang, tengah malam, warga mendengar ia menjerit ketakutan dalam tidurnya, menyebut-nyebut sesuatu yang tidak jelas. "T, tutup, jangan dibuka. J, jangan." Suatu hari, ibunya mendapati Danny duduk termenung di depan cermin, tatapannya kosong. Dan ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Danny sedang tersenyum. Tapi, bukan senyum biasa, senyumnya lebar. Lebih lebar dari manusia pada umumnya, mirip dengan sosok yang ada di dalam keranda malam itu. Sejak hari itu, ibunya mengunci pintu kamar Danny setiap malam, takut anaknya akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Namun satu hal yang paling menakutkan adalah, setiap tengah malam, tepat pukul 2, Danny sering berbicara sendiri. "Aku dengar dia datang lagi. Dia masih mencari korban. Malam ini, siapa yang akan dipilih?" Di kejauhan, suara kayu berderak kembali terdengar. Malam semakin larut. Di desa Sukamukti, warga yang sudah mendengar tentang kejadian yang menimpa Danny, memilih untuk mengunci pintu dan menutup jendela rapat-rapat. Tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah setelah pukul 2 dini hari, waktu di mana keranda terbang sering menampakkan dirinya. Namun, meskipun mereka bersembunyi, teror tetap datang menghantui. Di Ramadoni, ibunya tidak bisa tidur. Sejak anaknya mengalami kejadian aneh itu, Danny menjadi semakin aneh dan mengerikan. Ia jarang berbicara, lebih sering duduk diam memandang jendela. Tatapannya kosong, dan sesekali ia menyeringai tanpa alasan, memperlihatkan senyum yang begitu lebar dan tidak manusiawi. Malam ini, ibunya terbangun karena suara aneh dari dalam kamar Danny. Bisikan lirih, "Jangan, jangan datang. Aku sudah memilih. Aku sudah memilih." Ibunya merinding. Ia berjalan perlahan ke depan kamar Danny, mendekatkan telinganya ke pintu. Dia datang. Dia datang. Dia akan mengambil satu lagi. Ibunya terlonjak kaget. Tiba-tiba, Danny tertawa terbahak-bahak dari dalam kamar. "Hahaha, dia datang! Dia datang!" Ibunya langsung mundur ketakutan. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ketukan keras terdengar dari jendela rumah. Tok, tok, tok. Ibunya menahan napas. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia mengintip dari celah tirai. Saat itulah darahnya terasa membeku. Di luar jendela, sebuah keranda hitam melayang tepat di depan rumah mereka. Bau busuk menguar dari arah keranda, bercampur dengan hawa dingin yang menyelimuti udara. Keranda itu bergetar perlahan, seolah ada sesuatu di dalamnya
yang berusaha keluar. Tutup keranda itu bergeser sedikit, dan dari celahnya tampak sepasang mata putih melotot langsung ke arahnya. Ibunya langsung menjerit dan mundur sambil menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Namun yang lebih mengerikan adalah suara bisikan yang terdengar dari dalam keranda. Sudah saatnya giliranmu. Sementara itu, di rumah lain, Sinta tidak bisa tidur. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Dani, ia tidak bisa menghilangkan perasaan was-was yang terus menghantuinya. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya menggenggam tasbih erat-erat. Berkali-kali ia berdoa, berharap keranda itu tidak muncul lagi malam ini. Namun, tiba-tiba jendela kamarnya terbuka sendiri dengan keras, diikuti oleh angin kencang yang bertiup masuk. Sinta langsung meloncat dari tempat tidur. Matanya melebar ketakutan. Ia ingin menutup jendela itu, tetapi saat ia menoleh keluar, sesuatu yang mengerikan menunggunya di sana. Keranda itu melayang tepat di depan jendela, lebih dekat dari sebelumnya, lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Tutup keranda itu kembali bergeser sedikit. Dan kali ini, sepasang tangan kurus dan membusuk keluar perlahan. Sinta ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Perlahan, tangan itu merayap di tepi jendela, seperti mencoba meraih sesuatu. Dan sebelum Sinta bisa bergerak, tangan itu mencengkram lehernya. Sinta meronta-ronta, tetapi genggaman itu terlalu kuat. Napasnya tersengal, matanya melotot ketakutan. Tubuhnya ditarik keluar jendela, masuk ke dalam bayangan gelap malam. Di dalam rumah, hanya terdengar suara angin yang berdesir perlahan. Keesokan harinya, Sinta menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada yang melihatnya keluar rumah. Tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Yang tersisa hanyalah jendela kamarnya yang terbuka. Dan di ambang jendela itu, ada bekas cakar hitam yang tertinggal di kayu. Setelah hilangnya Sinta, seluruh desa diliputi ketakutan yang lebih besar. Mereka sadar, keranda itu tidak hanya muncul untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk mencari korban, satu persatu. Malam itu, lebih banyak warga yang mendengar suara kayu berderak di luar rumah mereka. Beberapa bahkan melihat bayangan keranda melayang di langit, berputar-putar seolah mencari sesuatu. Dan sebelum pagi tiba, seorang lagi ditemukan tewas di tengah jalan desa. Pak Suradi, seorang petani, ditemukan tergeletak dengan wajah pucat dan mata melotot kosong. Di lehernya, terdapat bekas cekikan yang sama seperti yang ada pada Dani. Dan di tanah, di samping tubuhnya, warga menemukan sesuatu yang membuat mereka semakin ketakutan. Bekas roda keranda yang tercetak di atas tanah. Kini, warga desa sudah tidak tahan lagi. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan teror ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Pak Jono, penjaga makam. Ditemani beberapa orang tua desa yang paham tentang ilmu gaib, mereka berencana melakukan ritual pengusiran roh jahat. Namun, saat tengah malam tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Angin kencang tiba-tiba bertiup, suara keranda berderak mulai terdengar lagi, semakin dekat, semakin dekat. Dan kemudian, keranda hitam itu muncul di tengah halaman rumah Pak Jono, melayang lebih rendah dari biasanya. Tapi kali ini, tutupnya sudah terbuka sepenuhnya, dan yang ada di dalamnya adalah sosok mayat dengan wajah membusuk, yang sangat mirip dengan seseorang yang mereka kenal. Suasana di rumah Pak Jono berubah menjadi kekacauan. Warga yang berkumpul untuk melakukan ritual pengusiran berteriak panik saat melihat sosok di dalam keranda. Tubuhnya sudah membusuk, kulitnya menghitam, seperti terbakar, tetapi matanya terbuka lebar, seolah masih menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Bibirnya merekah dalam senyuman lebar, persis seperti yang sering terlihat di wajah Dani. Tidak mungkin. Bapak Jono gemetar, mundur beberapa langkah. Ini tidak bisa terjadi. Baru kemarin, dia menghilang. Namun, sebelum siapapun bisa bereaksi lebih jauh,
sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sinta bergerak. Kau? Sudah. Kupilih. Suara itu keluar dari bibirnya. Tetapi nada suaranya bukan suara manusia biasa. Itu suara yang terdengar dari dua arah sekaligus. Berat dan bergema. Seperti berasal dari dunia lain. Dan dalam sekejap, tubuhnya melompat keluar dari keranda. Dengan gerakan yang tidak wajar. Seperti tulangnya sudah tidak lagi utuh. Sinta berjalan terhuyung-huyung. Tubuhnya bergemetar. Seperti digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Warga desa berhamburan. Beberapa berlari masuk ke rumah. Ada yang jatuh tersungkur di tanah. Dan sebagian besar hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Dani, yang selama ini diam sejak kejadian itu, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dia sudah datang. Dia sudah datang. Tawa Dani semakin lama berubah menjadi jeritan. Seperti ada sesuatu yang menyiksa tubuhnya dari dalam, lehernya kembali membiru. Dan kali ini, tangannya mencakar-cakar wajahnya sendiri. Seolah ingin mencabut sesuatu dari dalam tubuhnya. Lalu, Sinta menoleh ke arah Dani, tatapannya kosong. Tetapi dari bibirnya, suara itu kembali terdengar. Kau belum selesai. Dan dalam hitungan detik, Sinta melompat dengan cepat ke arah Dani. Jangan! Ibunya berteriak histeris. Namun, terlambat. Sinta mencengkeram kepala Dani dengan kedua tangannya, menatap matanya dalam-dalam. Dani berhenti bergerak. Tubuhnya menegang, matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar seolah ingin berteriak. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Kemudian, seperti boneka yang kehilangan benangnya, Dani terjatuh ke tanah. Warga yang melihat kejadian itu tidak bisa berkata apa-apa. Tubuh Dani kini tergeletak kaku. Wajahnya pucat, seolah seluruh jiwanya telah dihisap keluar dari tubuhnya. Sinta berdiri di atasnya, menyeringai. Lalu, tubuhnya perlahan mulai menghilang, seperti kabut yang terurai di udara. Dan di tempatnya tadi berdiri, keranda itu muncul kembali, mengambang perlahan, sebelum akhirnya melayang menjauh ke dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, Dani ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, tidak ada bekas luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi wajahnya masih dalam keadaan melotot ketakutan. Seperti saat nyawanya diambil secara paksa. Warga desa tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Keranda itu bukan sekadar legenda, ia adalah pembawa maut. Dan siapapun yang melihatnya akan menjadi korban berikutnya. Setelah kejadian mengerikan itu, Pak Jono memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul keranda terbang ini. Ia pergi menemui seorang dukun tua bernama Mbah Surya yang tinggal di luar desa. Saat mendengar cerita tentang keranda terbang, wajah Mbah Surya langsung berubah tegang. Akhirnya, kutukan itu kembali, gumamnya. Pak Jono menelan ludah. Kutukan apa, Mbah? Mbah Surya menghela napas panjang sebelum menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun di desa. Puluhan tahun lalu, di desa ini pernah terjadi sebuah kejadian tragis. Seorang dukun hitam bernama Ki Sarpan dieksekusi oleh warga karena dituduh mempraktikkan ilmu terlarang dan menculik anak-anak untuk dijadikan tumbal. Sebelum ia dibakar hidup-hidup, ia mengutuk desa ini. Aku akan kembali. Aku akan menjemput kalian satu persatu. Kalian akan masuk ke dalam kerandaku dan menjadi milikku untuk selamanya. Setelah kematiannya, desa memang tidak pernah melihatnya lagi. Namun, beberapa tahun kemudian, sejumlah warga mulai menghilang secara misterius. Setiap kali ada yang hilang, selalu ada yang melihat keranda hitam melayang di langit malam sebelumnya. Desa kemudian memanggil seorang kiai untuk menyegel makam Ki Sarpan. Dan sejak saat itu, teror keranda terbang menghilang. Sampai sekarang, dan kini, keranda itu kembali mencari korban. Setelah mendengar cerita itu, Pak Jono kembali ke desa dengan hati yang dipenuhi ketakutan.
Ia menyadari satu hal, jika segelnya telah rusak, maka keranda itu tidak akan berhenti. Ia akan terus datang, terus mencari korban, hingga kutukan ini dipatahkan, atau hingga semua warga desa lenyap satu persatu. Dan malam itu, suara kayu berderak kembali terdengar. Keranda itu datang lagi, dan kali ini ia akan memilih korban baru. Malam di desa Sukamukti kembali dipenuhi ketakutan. Setelah kematian Dani dan hilangnya Sinta, warga desa tidak bisa tidur nyenyak. Mereka tahu keranda itu masih berkeliaran, mencari korban berikutnya. Pak Jono, yang kini mengetahui asal-usul keranda tersebut, segera mengumpulkan para tetua desa dan beberapa warga yang masih berani. Mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Mereka harus menghentikan ini, malam ini juga. Mbah Surya, dukun tua yang menceritakan sejarah kelam desa ini, mengatakan bahwa ada satu cara untuk menghentikan teror ini. Mereka harus menggali kembali makam Ki Sarpan dan menyelesaikan ritual penyegelan yang gagal di masa lalu. Tapi, ada risikonya, kata Mbah Surya. Begitu kita mulai menggali, arwahnya akan bangkit, dan keranda itu akan datang untuk melindunginya. Pak Jono menelan ludah. Warga yang mendengar itu saling berpandangan dengan wajah pucat, berhadapan langsung dengan keranda itu. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka membawa obor, kapak, dan berbagai benda tajam sebagai perlindungan. Beberapa warga juga membawa air suci yang sudah didoakan oleh kiai desa. Tepat pukul 2 dini hari, mereka tiba di pemakaman tua di pinggiran desa. Udara malam terasa berat dan dingin, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Dan ketika cangkul pertama menghantam tanah makam Ki Sarpan, suasana langsung berubah. Angin kencang bertiup, membawa suara bisikan yang datang dari segala arah. Kalian tidak boleh di sini. Tiba-tiba, salah satu warga menjerit keras. Semua menoleh, dan di ujung pemakaman, keranda itu sudah ada di sana, melayang di atas tanah, perlahan bergerak mendekat. Gali lebih cepat, teriak Mbah Surya. Jangan biarkan dia mendekat. Mereka mulai menggali dengan panik. Sementara itu, keranda semakin dekat. Dari dalamnya, terdengar suara kayu berderak, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Saat cangkul terakhir menghantam peti mati Ki Sarpan, tanah mulai bergetar. Dari dalam lubang makam yang baru digali, asap hitam perlahan keluar, membentuk sosok yang mengerikan. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Suara itu terdengar berat dan menggema di kepala semua orang. Beberapa warga langsung jatuh pingsan karena ketakutan. Dan saat itu juga, tutup keranda terbang terbuka dengan keras. Dari dalamnya, keluar sosok-sosok mengerikan, mayat-mayat yang sebelumnya hilang. Sinta, Pak Suradi, dan beberapa korban lain. Mereka berjalan dengan tubuh membusuk, matanya kosong, mulut mereka bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu. Tolong kami. Pak Jono mundur dengan wajah pucat. Mereka masih sadar. Mereka masih bisa merasakan penderitaan mereka. Tapi sebelum ada yang bisa bereaksi lebih jauh, Ki Sarpan tertawa keras. Mereka sudah menjadi milikku, dan sekarang kalian akan menyusul. Tiba-tiba, sosok itu melayang cepat ke arah Mbah Surya. Tangannya yang hitam mencengkram leher dukun tua itu. Mbah Surya langsung tersentak. Tubuhnya gemetar seperti ada sesuatu yang menyedot nyawanya. Tapi sebelum Ki Sarpan bisa menyelesaikan niatnya, Pak Jono menyiramkan air suci ke arah sosok hitam itu. Ki Sarpan menjerit kesakitan. Asap hitam keluar dari tubuhnya seperti terbakar. Tubuhnya melemah. Dan saat itulah, Mbah Surya dengan sisa tenaganya menghunus belati pusaka ke jantung tubuh bayangan itu. Kembalilah ke neraka, Ki Sarpan. Belati itu menusuk tepat di tengah dadanya. Dan dalam sekejap, ledakan cahaya menerangi seluruh pemakaman. Ki Sarpan berteriak,
Tubuhnya mulai menguap menjadi asap hitam. Para korban yang sudah menjadi miliknya terjatuh ke tanah, tak lagi bergerak. Dan yang paling mengerikan, keranda itu mulai terbakar dari dalam. Suara jeritan bergaung dari dalamnya, seolah ada ratusan jiwa tersiksa yang akhirnya dilepaskan. Kemudian, keranda itu meledak dalam kobaran api hitam, sebelum akhirnya menghilang. Dan suasana kembali sunyi. Ketika pagi tiba, warga yang selamat masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Makam Kisarpan kini benar-benar kosong, seolah mayatnya tidak pernah ada di sana. Sementara itu, tidak ada lagi tanda-tanda keberadaan keranda terbang. Mayat Dani, Sinta, dan korban lainnya dikuburkan dengan layak, diiringi doa-doa agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Sejak malam itu, keranda terbang tidak pernah terlihat lagi di desa Sukamukti. Namun, warga desa tidak akan pernah melupakan malam-malam penuh teror yang pernah mereka alami. Dan di setiap malam yang sunyi, mereka masih bisa mendengar suara samar di kejauhan, seperti suara kayu berderak, mengingatkan bahwa mungkin kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Selesai.